Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas mengenai metode penelitian kausal komparatif. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Kamelia. Yang kedua ada Rini Meilani. Yang ketiga ada Amira Nur Faja. Dan yang terakhir ada Dayani Indah Lestari. Baik, kita mulai saja presentasi yang pertama. Materinya yang akan dijelaskan oleh Rini Meilani. Kepada Rini Meilani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kausal komparatif, karakteristik kausal komparatif, dan yang terakhir tujuan dari kausal komparatif itu sendiri. Nah, pengertian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel yang telah ada. Kemudian, karakteristik kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif bersifat ex post facto yang berarti data yang dikumpulkan telah terjadi. Nah, penelitian kemudian mencari satu atau lebih pengaruh-pengaruh terhadap variabel-variabel yang ada, menguji data dengan menelusuri kembali masa yang telah lalu untuk mencari sebab akibat, saling hubungan, dan maknanya. Dan yang terakhir ada tujuan kausal komparatif. Menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rini Meilani yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Amira Nur Faja. Kepada Amira dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian kausal komparatif. Nah, seperti penelitian yang lainnya, di sini juga terdapat beberapa langkah-langkah penelitian kausal komparatif. Nah, yang pertama itu ada memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Nah, apapun jenis penelitiannya selalu dimulai dengan adanya permasalahan yang merupakan suatu kesenjangan yang dirasakan oleh peneliti. Nah, kesenjangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi nyata dengan kondisi harapan. Kesenjangan inilah yang kemudian dielaborasi dalam sebuah penelitian untuk kemudian ditemukan jawaban atas masalah itu sendiri. Nah, identifikasi masalah itu penting dalam sebuah penelitian karena masalah adalah titik mulai dan dasar dalam sebuah penelitian. Masalah yang akan diteliti juga hendaknya dapat memenuhi 4 kriteria. Nah, yang pertama itu ada permasalahan atau problematika sebaiknya merefleksikan 2 variabel atau lebih. Yang kedua, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan tidak meragukan. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Dan yang terakhir ada sebaiknya itu dapat diuji secara empiris. Nah, keempat kriteria ini itu penting sebagai pertimbangan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang ditemui. Nah, peneliti dalam merumuskan masalah juga harus menetapkan 2 variabel atau lebih yang akan dijadikan objek formal sehingga arah dan sasaran penelitian itu akan menjadi jelas. Nah, dan hal ini juga penting untuk menentukan instrumen penelitian yang akan dipergunakan dalam melakukan pendekatan untuk memperoleh data maupun untuk pengukuran. Variabel-variabel yang dirumuskan nantinya akan dianalisis sesuai dengan kaidah penelitian kausal komparatif. Langkah yang kedua ada melakukan studi literatur atau kajian teori. Pengertian kajian teori pada umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan atau literatur yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Nah, tujuan kajian teori ini itu
untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Kajian teori juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas. Lalu langkah yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis pada hakikatnya merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang didasarkan pada model, teori, bagan teori, kerangka berpikir teoritik, atau paling tidak berdasarkan generalisasi. Menurut bentuknya, hipotesis itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau secara negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. Jenis hipotesis ini juga sering disebut sebagai hipotesis yang dilihat dari sifat variabel yang akan diuji. Lalu ada hipotesis operasional. Hipotesis operasional ini itu merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti itu merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya bahwa hipotesis penelitian yang dibuat itu belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Lalu ada hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik itu adalah hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Nah, hipotesis ini itu dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Langkah yang keempat ada menentukan populasi dan sampel. Salah satu bagian dalam langkah-langkah penelitian yaitu ada menentukan populasi dan sampel. Nah, seorang peneliti dapat menganalisa data keseluruhan objek yang diteliti itu sebagai kumpulan atau komunitas tertentu. Nah, seorang peneliti juga dapat mengidentifikasi sifat-sifat suatu kumpulan yang menjadi objek penelitian hanya dengan mengamati dan mempelajari sebagian dari kumpulan tersebut. Nah, kemudian peneliti akan mendapatkan metode atau langkah yang dapat untuk memperoleh keakuratan penelitian dan penganalisaan data terhadap objek. Nah, di sini ada populasi. Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Lalu ada sampel. Nah, sampel itu merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Nah, secara sederhana, sampel itu dapat dikatakan adalah bagian dari populasi yang terpilih mewakili populasi tersebut. Langkah yang kelima ada menentukan instrumen penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, instrumen penelitian itu merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, beberapa instrumen yang dapat digunakan pada penelitian kausal komparatif itu adalah angket dan dokumentasi. Lalu, mohon maaf, slide selanjutnya. Nah, langkah yang selanjutnya ada mengumpulkan data. Nah, teknik pengumpulan data ini itu merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data diulang lagi. Nah, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Nah, metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah field research atau penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Nah, adapun metode dan teknik pengumpulan data itu yaitu ada kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket itu merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tulis kepada responden untuk dijawab. Lalu teknik selanjutnya ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu adalah kayak data yang langsung dari tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, atau file dokumenter. Nah, dokumentasi ini itu berfungsi sebagai data pendukung pada sebuah penelitian. Nah, bahkan juga bisa menjadi data vital ketika suatu variabel
memang hanya bisa diukur dengan teknik pengumpulan data tersebut. Lalu langkah selanjutnya ada menganalisis data. Teknik menganalisis data ini dalam penelitian kausal komparatif itu penelitian yang sudah baku dan memiliki kaidah tertentu yang sudah baku juga, sehingga peneliti hanya bertugas sebagai pengambil data tanpa memberi perlakuan apapun, bahkan memanipulasinya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kausal komparatif itu ada analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif itu adalah analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nah, analisis deskriptif pada dasarnya juga itu hanya menggambarkan bagaimana keadaan variabel tertentu secara umum tanpa adanya bentuk analisis di dalamnya. Lalu ada analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana itu dipergunakan untuk menelaah pengaruh antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Lalu langkah yang terakhir ada menyusun laporan penelitian. Nah, laporan penelitian itu adalah dokumen tertulis yang mana isinya mengkomunikasikan metode yang digunakan dan hasil yang ditemukan dari kegiatan penelitian orang lain. Laporan juga menginformasikan hasil temuan yang dirangkum dalam suatu laporan ilmiah. Nah, laporan ini berfungsi sebagai cara untuk penyebaran pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amira yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Handayani. Kepada Handayani dipersilakan. Punten teh. Nah, udah. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan kausal komparatif. Yang pertama yaitu ada metode kausal komparatif di mana layaknya digunakan untuk berbagai keadaan apabila metode eksperimen yang lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, hasilnya dapat bermanfaat sebagai informasi yang berkenan dengan sifat-sifat gejala. Apa sejalan dengan apa, dengan kondisi apa, dalam perurutan dan pola yang bagaimana dan semacamnya. Yang ketiga juga ada perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan-rancangan. Pada akhir-akhir ini telah membuat studi ini lebih dipertahankan. Terus ada juga kelemahan kausal komparatif. Yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, komplikasi bahwa faktor penyebab tidak hanya satu tetapi merupakan kombinasi dan interaksi dari beberapa faktor secara bersama-sama. Yang ketiga, kesulitan untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab telah benar-benar tercakup di antara banyak faktor yang sedang ditelitinya. Nah, yang keempat, suatu gejala yang dihasilkan dapat tidak hanya dari penyebab-penyebab tetapi juga dapat berasal dari satu penyebab dalam satu kejadian dan dari penyebab lain dalam kejadian yang lain. Terima kasih. Terima kasih lanjut ke moderator. Terima kasih kepada Handayani yang telah memaparkan materinya. Yang terakhir yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh dari metode penelitian kausal komparatif. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita kembali lagi ke pengertian dari penelitian kausal komparatif. Menurut Frankel dan Wollen, penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang mencoba menentukan atau menyelidiki akibat dari perbedaan yang ada di antara dua kelompok atau individu, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang telah ada.
Nah, penelitian dengan metode kausal komparatif merupakan penelitian yang ingin membandingkan 2 atau 3 kejadian dengan melihat penyebab tanpa melakukan manipulasi. Nah, jadi dalam penelitian kausal komparatif ini perlu kita garis bawahi bahwa metode ini menyelidiki akibat dari perbedaan yang terjadi. Nah, apapun yang ditemukan, peneliti juga tidak memanipulasi data yang telah diperoleh. Contohnya dari artikel yang kita temui yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa yang diajarkan oleh guru yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Nah, peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan dari cara berpikir siswa yang diajarkan oleh guru yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajar oleh guru yang sudah tersertifikasi dan belum tersertifikasi. Nah, dalam penelitian ini, walaupun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, peneliti menyampaikan apa adanya sesuai data yang diperoleh. Tapi peneliti juga menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelatihan dan penerapan hasil sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah. Perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap program sertifikasi guru yang perlu adanya pengembangan terhadap guru-guru yang telah lulus tersertifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurang tepatan dalam penyampaian materi. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba simpan dulu.